perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah kuasa dan kasih Tuhan bagi kita. Kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Kita disembuhkan, ditolong, dihiburkan, dikuatkan. Melalui segala masalah di dalam hidup kita dibentuk, diproses untuk lebih berkarakter seperti Kristus. Amin. Jadi saudaraku, mari kita belajar bersyukur. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Hidup dan mati orang-orang percaya sangat berharga di mata Tuhan. Selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudara yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi pada minggu ini. Doa saya supaya saudara lebih menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini. Lebih cinta Tuhan, lebih suka baca dan dengar serta melakukan firman Tuhan. Dengan maksimal tentunya setiap hari. Ayo saudara, hidup adalah anugerah Tuhan. Jadi dengan sepenuh hati kita harus menghargai, menghormati Tuhan. Semoga saudara sehat secara rohani dan jasmani, diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. Bagi pekerjaan Tuhan, tentu bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 55. Mari kita buka hati kita supaya Tuhan memberkati kita. Kita mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih, setia, kesabaran, dan kemurahan Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, dan tolonglah kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya Tuhan senang dan kami lebih hari lebih menjadi pelaku firman. Doa kami didengar Tuhan. Tuhan Yesus, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Berkati kami dengan rema yang baru. Tolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita dengarkan audio dari Alkitab Bersuara sambil mari kita buka Alkitab kita, memperhatikan dengan seksama dari Mazmur 55. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah.
Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega. Tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak. Tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Mazmur 55 ini ditulis oleh Raja Daud. Dia mengekspresikan kekecewaan yang sangat dalam karena pengkhianatan dari orang-orang yang sangat dekat, sangat akrab dengannya. Kemungkinan Mazmur ini ditulis sesuai dengan 2 Samuel 15 sampai 17. Yaitu pemberontakan Absalom anak Raja Daud, diikuti oleh pengkhianatan Ahitofel orang kepercayaannya. Jadi Daud sangat susah, sangat menderita.
ketika kita ditindas oleh kesulitan-kesulitan hidup, maka kita juga menjadi sangat susah, sangat menderita. Bahkan hal itu bisa mendatangkan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, depresi yang sangat besar. Sehingga kita ingin melarikan diri, tidak sanggup menghadapi situasi tersebut. Tapi tidak mungkin. Kita harus menghadapinya. Satu-satunya jalan untuk bisa kuat menghadapi semua persoalan dalam kehidupan adalah mencari perlindungan dari Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 55 ini. Daud mencari perlindungan dari Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Artinya bertekun di dalam doa. Dan akhirnya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Berharap dengan iman yang teguh akan pembelaan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sanggup memelihara kehidupan. Dalam segala situasi, Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan, kebaikan. Otak kita, pengertian kita sangat terbatas. Jadi memang kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara, kita harus belajar percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya dari mulut. Kita harus belajar sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kepada kekuatan Tuhan. Kepada penghiburan Tuhan yang akan diberikan khusus kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia. Jadi pastikan kita adalah orang-orang seperti klasifikasi itu. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, dan lain sebagainya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukan buat semua orang. Hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya dan berjalan sesuai rencananya. Jadi pastikan bahwa saya dan saudara termasuk klasifikasi orang seperti itu. Kalau tidak, cepat bertobat. Sementara mumpung masih ada kesempatan. Mari kita akui dosa kita. Mari kita mengakuinya. Sebab tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Tuhan mau kita rendah hati, bertobat. Dan Tuhan akan menuntun, memulihkan hidup kita. Melewati semua badai cobaan akan mendatangkan kebaikan. Matius 11 ayat 28 menguatkan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, huruf besar, berarti Tuhan Yesus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan Tuhan Yesus ini begitu manis. Ditujukan bagi semua orang yang berbeban berat, letih, lesu karena kehidupan, karena persoalan hidup, karena beban dosa. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari menjadi hamba Tuhan, hidup sebagai hamba Tuhan. Artinya apa? Orang yang hidup menaati petunjuk Tuhan. Orang yang hidup setiap hari melakukan apa yang Tuhan mau. Itu namanya hamba. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kedamaian. Roh Kudusnya menuntun di dalam kehidupan. Segala pencobaan dan persoalan hidup dapat ditanggung dengan bantuan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Selanjutnya di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16.
mengajarkan kepada kita tentang suatu hal yang sangat indah yang menguatkan iman percaya kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayat ini mengenai pelayanan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung, yang kekal, yang sempurna. Tidak seperti imam besar yang ada di dunia ini. Tidak kekal, bisa jatuh juga di dalam dosa. Dikatakan Kristus turut bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, tahta sorgawi. Karena kita tahu bahwa doa dan permohonan kita diterima. Bapa mau mendengarnya. Dari tempat itu, tahta kasih karunia itu, mengalir kasih Tuhan, pertolongan, kemurahan, pengampunan, kuasa rohani, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, kemampuan menghasilkan buah roh, dan semua yang kita perlukan dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Bapa, sehingga kita selalu dapat meminta bantuan yang kita perlukan. Ingat saudara, apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus mati di salib? Tirai bait Allah robek dari atas ke bawah. Artinya sudah tidak ada lagi pemisah. Sudah tidak ada lagi jurang pemisah. Sudah terjadi perdamaian, rekonsiliasi antara Bapa di sorga dengan manusia. Sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya dan mengasihinya. 1 Petrus 5 ayat 7 menguatkan kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah. Sebab Ia, Tuhan, yang akan memelihara kamu. Apa yang kita takut? Banyak. Semakin kita pikir, semakin kita takut. Mari kita berdoa pagi, siang, dan malam. Menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab yang memelihara kita itu, yang kekal, yang sempurna itu hanya Tuhan. Kalau manusia itu terbatas. Manusia itu bisa meninggal. Manusia itu bisa berubah. Tapi Tuhan kekal. Dia setia. Dia sabar. Kasih dan kuasanya sempurna. Filipi 4 ayat 7. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita. Sehingga pada masa-masa seperti ini, masa pandemi, kita tidak usah menambah persoalan dengan khawatir. Tetapi kita sungguh-sungguh percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Supaya kita kuat karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 7. Kita mulai dari ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara baca ini ulang-ulang supaya saudara mengerti, benar-benar mengerti dan dapat mempraktekkannya. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doanya isinya apa? Permohonan, minta tolong dan bersyukur. Karena Tuhan baik, karena Tuhan memelihara, karena Tuhan mengasihani kita. Karena segala sesuatu Tuhan izinkan tidak lebih dari kekuatan kita. Karena Tuhan setia, karena Tuhan beserta kita. Karena semua yang terjadi, kalau Tuhan izinkan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Satu-satunya cara melenyapkan hidup khawatir adalah berdoa. Sebab melalui berdoa, kita memperbaharui iman kepercayaan kita pada kesetiaan Tuhan. Jadi kalau kita khawatir, berarti kita kurang atau tidak percaya, tidak beriman bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan tahu, bahwa Tuhan sanggup. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jadi, kalau kita hidup, belajar hidup secukupnya, pasti bisa. Makan, minum, yang dipakai. Tapi kalau kita hidup mengikuti gaya hidup, berapapun juga pasti tidak cukup. Betul ya saudara? Jadi melalui masa sulit, kita sedang diajar banyak hal, antara lain belajar mengucap syukur. Belajar berkata cukup. Belajar merasa puas. Ya, saudara, dan belajar yang lain. Banyak hal yang bisa memperbarui hidup kita. Jadi sekali lagi, satu-satunya cara melenyapkan kekhawatiran adalah doa. Melalui doa kita memperbaharui iman kepercayaan kita bahwa Tuhan setia. Melalui doa kita menyerahkan segala kecemasan dan seluruh persoalan kita kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita. Hidup kita berharga di matanya. Kematian orang percaya juga berharga di matanya. Kalau kita berdoa, maka damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita tahu, karena kita tenang, kita dapat berdoa, kita dapat hikmat, kita dapat menanggung segala hal, kita bisa kuat, kita ada diberikan Tuhan ide-ide cerdas, solusi. Tapi kalau pikiran kita kacau balau, kita tidak bisa berpikir tenang, berpikir jernih. Sebab itu penting sekali mengalami damai sejahtera Allah untuk menguasai hati dan pikiran. Dan itu ada kalau kita berdoa. Melalui berdoa, Tuhan menguatkan kita untuk bisa menanggung segala perkara, untuk bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kan ada ide-ide yang brilian. Ya,
Ketika kita berseru kepada Tuhan dari hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dari hidup yang sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, maka damai sejahtera itu yang melampaui segala akal, yang melampaui segala situasi dan kondisi, itu menguasai jiwa kita. Jiwa kita tidak lagi susah, patah hati, patah semangat, tak berdaya. Tidak. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu Immanuel. Bahwa Tuhan mengasihani kita. Bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk kebaikan. Bahwa Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bahwa Tuhan sedang memproses hidup kita lebih lagi seperti karakter Tuhan yang Tuhan mau. Bila kita menyerahkan segala kesusahan kita kepada Tuhan di dalam doa, maka damai sejahtera akan menguasai hati kita dan pikiran kita. Ini mencegah kesusahan dan duka cita dan stres yang menguasai pikiran kita. Betul. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, persoalan masih ada banyak, tetapi kita tenang karena Tuhan berkata, tenanglah, aku ada besertamu. Tapi kalau kita tidak mengalami persekutuan erat dengan Tuhan di dalam doa, maka yang ada adalah bingung, susah, sedih, kacau, balau. Itu yang menguasai. Akhirnya kita lemah. Oleh sebab itu saudara, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau ketakutan dan kecemasan datang, maka doa sungguh-sungguh. Doa disertai dengan permohonan, doa disertai dengan iman, ucapan syukur bahwa Tuhan akan menolong saya. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan beserta dengan saya. Kita akan merasa aman, kita akan kuat, kita akan tabah, dan sanggup bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, hidup di dunia ini ya harus siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Mari datang kepada Tuhan. Doa. Serahkan segala kesulitan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. Selalu mohon petunjuk, hikmat, solusi dari Tuhan. Dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan berdoa, minta Tuhan kasih hikmat. Waktu Tuhan kasih tahu, mungkin melalui firman. Mungkin melalui orang yang sungguh di dalam Tuhan. Tapi kita gak lakukan. Itu nol. Kalau Tuhan kasih tahu melalui hikmat, melalui petunjuk, lakukan. Mohon kekuatan dan kesanggupan dari Tuhan. Supaya jangan karena kesusahan hidup kita menyangkal Kristus. Mohon pertolongan dan mujizat. Mari kita tingkatkan iman dan pengharapan kita semakin teguh kepada Tuhan. Semakin banyak susah, semakin banyak berdoa. Semakin banyak persoalan, semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik. Melalui segala persoalan, itu akan mendatangkan kebaikan. Baca berulang-ulang saudara, Roma 8 ayat 28. Kiranya itu meneguhkan hati kita. Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan lebih dari kekuatan. Tuhan Immanuel. Tuhan ada beserta kita di dalam setiap musim hidup kita. Dan itu akan mendatangkan kebaikan kalau kita percaya, taat dan setia sampai akhir.
Selamat menghadapi ujian kenaikan kelas dalam iman. Bersama Tuhan, saya dan saudara bisa lebih dari pemenang. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan.
Kami boleh belajar firman Tuhan yang menolong kami untuk tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya roh Tuhan mengingatkan kami dan memampukan kami melakukan ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Kami mohon berkat Tuhan untuk orang tua sekolah minggu. Kami mohon berkat Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Kami mohon berkat Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang susah, yang bermasalah dalam segala macam hal, tolonglah waktu saudara kami ini berseru-seru dengan sungguh. Nyatakanlah Tuhan mujizat-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami Tuhan, negeri kami Indonesia. Curahkanlah hujan pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah hujan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah hujan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah hujan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu itu terjadi mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Pulau Rote sampai ke Miangas. Kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan sampai ke dusun, pelosok sekalipun, lawatilah Tuhan. Dan pakailah hidup kami, gereja Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, para pemimpin kami hidup takut sama Tuhan. Sehingga korupsi, kolusi, nepotisme di dalam nama Tuhan Yesus terbongkar dan bertaubat. Biar pemimpin kami hidup takut akan Tuhan dan diberi hikmat. Sehingga negeri kami dapat dipimpin aman sejahtera. Kami rindu Tuhan, pandemi ini segera berakhir. Kami mohon biar melalui pandemi ini mendatangkan kebaikan. Kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tambah kuat bergantung, berpegang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami pada minggu yang akan datang. Di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara dan berimanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna. Cinta Tuhan Yesus bagi kita semua. Persekutuan yang manis dan erat dengan Roh Kudus. Memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Sampai Maranatha kita kedapatan percaya, taat, dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa. Tetap semangat.